Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini yang insya Allah kita merayakannya bersama kedua orang tua kita tentunya. Berdirinya saya di sini ingin sharing sedikit ilmu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih di dalam kandungan. Betapa susah dan payahnya sang ibu dalam menjaga kandungan selama 9 bulan lamanya, agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditangguh ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati. Dan seberapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita kehidupan mereka. Kata-kata lelah tidak pernah terucap dari bibir sang ayah tatkala melihat senyum bahagia dari bibir mungil si penyejuk mata. Maka dengan tegas Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 firman-Nya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ada sebuah kisah Sayyidina Ismail putra Nabi Ibrahim AS ketika mencapai umur 13 tahun. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya dalam tidurku aku bermimpi menyembelihmu. Coba pikirkan, bagaimana pendapatmu?" Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Maka Nabi Ibrahim mematuhi perintah dan hendak menyembelih putranya. Dalam suasana mencekam itu, Sayyidina Ismail teringat akan ibunya dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tatkala aku erat-erat agar tidak goyah, dan lepaskanlah bajuku supaya tidak terkena darah, sehingga apabila ibuku melihatnya akan menambah kesedihannya. Sampaikan salamku kepada ibu. Jika ayah hendak mengembalikan bajuku kepada ibu, maka lakukanlah, karena itu akan dapat menghibur hatinya dan sebagai kenangan kepada anaknya." Namun apa yang terjadi? Berkat kesabaran Ismail dan Nabi Ibrahim, maka Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba untuk disembelih. Subhanallah, dari cerita di atas dapat kita ambil bahwa Nabi Ismail sendiri sangat patuh terhadap kedua orang tuanya dan bersedia untuk disembelih, dan juga dapat menumbuhkan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua sendiri sudah sangat jelas dikatakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai anak dari orang tua kita sudah seharusnya berbakti kepadanya. Karena itu, marilah mulai dari saat ini jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Demikianlah sharing dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap berbakti kepada kedua orang tua kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.